Ternyata terdapat rumor pada Rifan Ahmad untuk memilih tim di Moto2 dan di Moto3 melanjutkan. Untuk objektifnya, ini sudah selesai ya yang sebelumnya bersama Bertele. Jadi gue harus pilih lagi antara rival, prestige, atau kontrak. Jadi ada poin beda-beda ya yang nambahnya. Kalau tadi gue lebih pilih kontrak dengan bersaing bersama Rueda. Kalau gue pikir itu kontrak untuk di Moto2-nya gitu. Jadi ya gue pilih itu. Jadi seperti biasa gue berdiskusi dengan kru. Apa nih yang kurang gitu dari motor? Dan gue merasa kurang grip ya di motor karena sebelumnya di MotoGP Heres, Moto3 Heres itu kurang nempel aja gitu rasanya. Jadinya lambat. Makanya kan gue finishnya di posisi ke-6 tuh. Nah, dapat pesan untuk rumor Rifan Ahmad ke Moto2, tapi gue tidak ingin berkomentar apa-apa. Karena belum pasti juga ya gue apakah lanjut ke Moto2 atau tidak. Ya, kalau gue sih berharapnya lanjut langsung ke MotoGP ya. Karena gue rasa gue memiliki skill yang bagus ya. Hanya saja adaptasi terhadap track dan motornya gue perlu waktu. Oke, sesi selanjutnya terbang ke Italia, Mugello, sirkuit Valentino Rossi. Sama-sama kuning nih ya. Semoga aja jiwanya itu masuk ya ke diri gua. Oke, untuk sesi pertama seperti biasa, gua mengikuti kualifikasi 1. Kita lihat apakah gua berhasil mencatatkan waktu terbaik untuk melanjutkan ke kualifikasi kedua. Mantap sekali di sesi terakhir gua lebih cepat dari waktu sebelumnya. Finish. Oke, mantap. Kita menyusul ya untuk menuju kualifikasi kedua dengan waktu menit 1 menit 57.811. Keren abis, keren abis, keren abis. Gak tahu kenapa ya. Untuk awal-awal tadi gue masih adaptasi terhadap tracknya ya, tapi setelah ngelihat AI berkendaranya kayak apa, gue langsung paham. Oh begini ya. Ambil sudut di Mugello begitu-begitulah gitu kan. Seperti biasa untuk kualifikasi kedua kita butuh ban soft ya, dan ban soft yang tadi di kualifikasi kedua udah lumayan hangus, jadi gue perlu ban yang baru. Dan di sini gue berdiskusi dengan tim apa yang kurang dari motor. Banyak beberapa yang gue benahi ya, dari handling gitu kan, terus merasa understeer, terus corner exit-nya sangat diperlukan lah biar gue bisa memenangkan kejuaraan Mugello. Karena gue janji pada diri sendiri bahwa di race berikutnya setelah Heres itu gue harus menang, wajib banget. Apalagi sesama warna kuning ya, dengan Grazie Valley harus dong membanggakan warna kuning di Mugello, betul tidak? Untuk di kualifikasi kedua, gue sangat cepat di 3 sektor ya. Gue mencatatkan waktu terbaik lagi 1 menit 57.274, lebih cepat dari yang gue lakukan di kualifikasi kedua. Dengan selisih 0,6, gue berhasil mencatatkan waktu tercepat dan meraih pole position di GP Mugello 2025. Oke, suhu track 44 derajat, jadi sangat panas ya. Terik banget tuh kelihatan dari suasana track ya, bagaimana. Akhirnya gue start lagi dari front row ya. Di posisi kedua ada Yamanaka dari tim Fridesa. Dia setim sama Piqueras kalau nggak salah ya. Dan untuk settingan ban, gue milih medium dua-duanya karena lumayan panjang lapnya dan panas tracknya. Jadi gue nggak mau ya lebih cepat haus. Oke, start. Semoga berhasil. Tidak, lebih lambat ya daripada pesaing-pesaing. Oke.
Gua kesusul oleh Yamanaka. Apakah gua berhasil menyalip di tikungan pertama? Oh, tidak ya. Gua masih main aman. Tenang aja, tenang, tenang, tenang. Di belakang ada Demon, lalu di posisi 4 ada DALM. Nah, seperti biasa, gue harus nge-rewind karena itu sayang ya. Itu gue melakukan kesalahan yang sangat-sangat sepele. Jadi itu tidak perlu harus ya gitu. Dan rewind pun ya lebih ke ego aja sih. Gue nggak mau ada peringatan dari stewards ya. Oke, agak menjauh dengan Yamanaka ya. Setelah motor dirombak ya settingan ya, gue merasa di race kali ini lebih enak cara kontrol motornya karena di sini butuh responsif ya untuk perpindahan tiap tikungan ya, apalagi pindah-pindah tikungannya itu dengan kecepatan tinggi kan luar biasa ya. Di sini gue agak menjauh dengan Yamanaka 0,6. Gue kasih pressure oleh Demon. Yang gue kagetin adalah di race Mugello ini pesaing utama Piqueras dan Rueda itu ada di bawah 5 besar ya, di atas 5 besar ya. Wow, kenapa? Ada apa mereka gitu? Apakah mereka tidak suka tracknya atau emang karakteristik motor yang tidak sesuai, tidak cocok dengan mereka gitu? Atau gaya balapnya? Kita tidak tahu ya. Tapi harusnya ya di Moto3 ini semua motor sama. Jadi semuanya itu berdasarkan skill dan settingan. Oke, gue mendekat dengan Yamanaka dan agak menjauh dengan Demon. Di sini gue akan sedikit memanfaatkan slipstream. Apakah berhasil mendekat? Saya masih jauh ya, karena tidak terlalu berpengaruh. Kalau slipstream dari jauh begitu harus sangat dekat. Oke, gue melakukan late break. Jangan sampai melakukan kesalahan. Oh, Yamanaka ternyata agak melebar ya. Jadi sangat diuntungkan ya posisi gue. Kenapa sangat diuntungkan? Karena gue bisa melihat ritme race Yamanaka. Jadi gue sambil berpikir bagaimana cara mengambil celahnya ya. Kita ikutin dulu. Seperti Marc Marquez ya, selalu menguntit terlebih dahulu di lap-lap menjelang akhir. Oke, di sini sudah mendekat. Oh, agak ngelip ya, agak berbahaya tadi. Itu bisa aja jatuh gua karena terlalu buru-buru dan terlalu dalam remnya. Oke, ini tikungan panjang hampir saja untuk mengambil dari sisi luar. Tapi gua tidak ingin. Tidak. Curve-nya itu sangat berbahaya ya. Tapi tenang saja, masih ada rewind. Masih bisa diperbaiki kesalahannya. Oke. Agak sedikit lebar dan menjauh lagi ya, tetap Yamanaka. Santai saja, Rifan, santai saja. Ada beberapa tikungan yang curve-nya itu tidak bisa dilintasi, kayak barusan. Kalau udah kena suwe itu. Oke. Tikungan mantap ini. Gua nggak tahu apa tikungannya apa. Oke, es kecil sat. Kita manfaatkan. Oke, agak mendekat. Karena mungkin grip gua lebih bagus ya daripada Yamanaka. Oke, ini kesempatan untuk menyalip Yamanaka karena sangat dekat dan slipstreamnya enak ya. Oke, kita manfaatkan. Apakah berhasil? Oke, Rifan mendekat. Oh, menyusul menjelang garis. Apakah Yamanaka berhasil dan Rifan mencatatkan fastest lap? Oke, Yamanaka masih bisa mempertahankan posisinya ya. Seimbang sekali. Tapi gue rasa gue tuh di lurusan emang kurang tenaga gitu. Jadi kalau udah kena slipstream oke, diuntungkan lebih cepat. Tapi kalau udah melewat musuh lebih cepat lagi padahal tidak slipstream gitu. Tapi gue nggak terlalu suka ya sebetulnya motor yang cepat di lurusan. Gue lebih suka handling yang cepat, belok yang cepat gitu, gripnya nempel banget. Oke, Rifan berusaha kembali untuk menyalip Yamanaka.
gue masih menguntit Yamanaka sampai betul-betul dapat celah, karena lumayan dia selalu menutup celah-celah yang harusnya tuh gue bisa masuk gitu. Kalau menjelang lap akhir itu emang sangat riskan. Yang pertama adalah kondisi ban mulai menipis. Ban gua aja udah setengah ya tuh dua-duanya. Yang kanan mungkin karena tekanan kan baru juga diomongin jatuh. Jadi lebih gampang nyelipnya gitu dan lebih gampang jatuhnya. Tadi gua kena peringatan ya dari stewards gara-gara ya sedikit memotong ya, melebihi area curb. Oke, manis sekali ambil sudutnya. Piqueras kena warning ya dari stewards. Oh, siapa yang terjatuh? Kita tidak tahu, itu di belakang ya. Tidak peduli gua. Oke. Ambil lagi kesempatan untuk menyalip di trek lurus. Berhasil kah? Mantap, ayo gaspol, gaspol, gaspol. Terus pertahankan, jangan sampai Yamanaka muncul lagi. Oke, keren Rifan Ahmad, lap terakhir. Lap braking dari Rifan Ahmad dan tutup celah di sisi dalam ya. Nice, good, nice. Akhirnya Rifan Ahmad berhasil menyalip Yamanaka. Penentuan di last lap. Apakah Rifan bisa mempertahankan ini? Karena tekanannya di lap akhir itu lebih tinggi ya. Pertama kita harus mempertahankan posisi. Dan kalau kita tidak bisa mengatasi tekanan ini, ya apes gitu, bisa jatuh. Dan di sini Rifan agak menjauh ya dari Yamanaka. Oke, masih ada rewind, tenang saja. Oke, kita perbaiki kesalahan, belokkan sini lebih santai lagi. Gak apa-apa, agak mendekat Yamanaka. Sebetulnya ya rewind itu tidak fair. Cuman kalau sudah nanggung kayak gini, dari kualifikasi aja udah pertama, race sudah berjuang dia untuk merebutkan posisi pertama. Ya gue rasa ya gue tidak terima gitu kalau udah berjuang tapi malah jatuh terus lanjutin balapan di posisi belakang. Rasanya tuh sakit. Karena mungkin gue juga ingin menjauh ya dari Yamanaka, jadinya gue push banget ya motor gue ini. Oke, gue motong lagi, tidak boleh seperti itu, tidak baik dicontoh ya kawan-kawan. Oke, tikungan akhir, jangan sampai Yamanaka kena slipstream ya. Bisa jadi kalau kena slipstream itu gua kesusul tuh menjelang garis. Oke, agak menjauh. Akselerasi yang sangat bagus dari Rifan Ahmad. Nice, good, juara Mugello 2025 diperolehi oleh Rifan Ahmad. Keren sekali. Battle dengan Yamanaka sangat tegang, sangat seru, mantap kali. Oke, ini untuk poin, gua masih memimpin dengan unggul 22 poin dari Rueda dan 24 poin dari Piqueras utama. Ya, sekian dari GP Mugello 2025. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.